kamu jika ternyata ada lebih dari 74.000 desa yang berada di Indonesia? Dan dari keseluruhan jumlah desa tersebut, pemerintah melalui dana desa memberikan sekitar 67 triliun rupiah untuk program-program di desa. Banyak sekali ya jumlahnya. Lantas, dana desa tersebut untuk apa sih? Jadi gini, dana desa dan program-program pembangunan yang masuk ke desa nantinya wajib dikelola oleh semua pihak di desa. Namun dengan prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, bermanfaat, tertib, dan disiplin anggaran. Dengan prinsip itu, masyarakat juga berhak tahu dan terlibat dalam penggunaan anggaran dana desa serta program-program pembangunan yang masuk ke desa. Hal tersebut untuk mencegah adanya ketidakadilan dalam penggunaannya. Ingat, harus transparan dan partisipatif. Selama ini, pasti banyak dari kita pernah mengetahui atau bahkan mengalami tata kelola masuknya anggaran dana desa yang buruk karena ketidaktahuan kita dan ketidaktransparannya aparatur pemerintahan. Akibatnya, banyak layanan-pelayanan publik menjadi buruk dan banyak masyarakat termasuk kelompok marginal menjadi korban atas layanan publik yang tidak baik. Seperti biaya sekolah menjadi semakin tidak terjangkau karena anggaran dikorupsi, masalah pembangunan desa yang tidak tepat sasaran, masalah pelayanan publik yang masih buruk, contohnya layanan KTP lambat sehingga masyarakat tidak bisa mengurus layanan administratif yang lain. Dan masih banyak terjadi penyimpangan dan minimnya pengawasan publik atas anggaran. Masih ingin desa-desa Indonesia seperti ini terus? Enggak kan? Untuk itu, kita harus berani untuk memantau anggaran yang dipergunakan di desa. Tapi bagaimana sih caranya untuk memantau dana desa tersebut? Kamu sebagai masyarakat dapat melakukannya dengan lembaga sosial yang ada di desamu. Dengan cara metode audit sosial, seperti yang pertama polling atau jajak pendapat. Yang kedua, report card system. Yang ketiga, penelusuran anggaran publik atau PBET, Public Budget Expenditure Tracking. Yang keempat, audit partisipatif. Dan yang kelima, monitoring tender. Tahapan dalam audit sosialnya mudah kok, seperti diskusi awal atau membuka gagasan, menyusun perencanaan, membentuk tim, menentukan target sasaran, memetakan kebutuhan, menyusun jadwal, mengumpulkan data dan kebutuhan lain, menyusun alat monitoring atau audit sosial, melaksanakan audit sosial, mengolah hasil, dan melakukan advokasi hasil audit sosial. Nah, tujuan diadakannya audit sosial ini adalah untuk mengukur dan menelusuri pelayanan terhadap masyarakat dan penggunaan anggaran proyek sudah maksimal. Kini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang mana sangat menekankan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam proses pembangunan desa. Berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, cakupan pemantauan dan pengawasan pembangunan desa meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan BPD, serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Di sisi lain, tiap tahun aparat desa wajib memberikan informasi tentang dokumen perencanaan anggaran dan pembangunan serta melaporkan pelaksanaan pembangunan desa. Peran aktif masyarakat dalam memantau penggunaan anggaran desa dan pelaksanaan pembangunan yang terbuka dapat memastikan penggunaan anggaran desa yang tepat sasaran. Yuk kita ikut aktif dalam memantau dan mengawasi semua program pembangunan di desa.